Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Rahma dengan NIM 860307618 dari Prodi PGSD berasal dari UPBJJ UT Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Langsung saja, saya akan membahas poin yang pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, langsung saja ya. Filsafat ilmu berfungsi sebagai fondasi yang memastikan ilmu pendidikan tetap berada pada jalur yang benar. Ia berperan sebagai kompas sekaligus filter bagi perkembangan teori dan praktik pendidikan. Berikut adalah penjelasan singkat bagaimana filsafat ilmu bekerja pada 3 pilar utamanya. Nah, secara garis besar di sini ada 3 pilar utamanya, yaitu yang pertama mengawasi dan memperkuat eksistensi atau ontologi, yang kedua mengawasi dan memperkuat keilmiahan atau epistemologi, yang ketiga mengawasi dan memperkuat nilai-nilai atau aksiologi. Nah, langsung saja saya akan membahas dari poin 1 dulu, yaitu mengawasi dan memperkuat eksistensi atau ontologi. Bagaimana cara filsafat ilmu mengawasi apa yang menjadi hakikat pendidikan, yaitu memastikan ilmu pendidikan tidak melenceng dari objek utamanya, yaitu manusia. Sedangkan bagaimana cara memperkuatnya, yaitu menegaskan eksistensi ilmu pendidikan sebagai disiplin mandiri yang berfokus pada pengembangan potensi manusia. Poin yang kedua yaitu mengawasi dan memperkuat keilmiahan atau epistemologi. Nah, bagaimana cara mengawasinya, yaitu menguji kebenaran metode yang digunakan dalam riset pendidikan. Nah, untuk memperkuatnya yaitu memberikan kerangka kerja ilmiah seperti metode induksi, deduksi, dan juga eksperimen. Nah, sehingga temuan-temuan dalam pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan objektif. Lalu poin yang ketiga yaitu mengawasi dan memperkuat nilai-nilai atau aksiologi. Nah, filsafat ilmu mengawasi untuk apa ilmu pendidikan itu digunakan. Nah, untuk mengawasinya itu mencegah ilmu pendidikan disalahgunakan untuk tujuan yang merusak seperti indoktrinasi atau eksploitasi ekonomi. Nah, bagaimana cara memperkuatnya? Yaitu menanamkan nilai-nilai etika dan moral ke dalam praktik pendidikan. Langsung saja saya akan membahas poin pada soal yang kedua, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, secara garis besar di sini ada 4 poinnya. Yang pertama, menyediakan objek kajian yang dinamis. Yang kedua, mendorong inovasi metodologi. Yang ketiga, menguji relevansi etika di lapangan. Dan yang keempat, yaitu melahirkan ilmuwan yang kritis. Nah, kesimpulannya, pendidikan yang bermakna memberikan bukti empiris dan konteks nyata bagi filsafat ilmu sendiri. Tanpa pendidikan yang berkualitas, filsafat ilmu akan kehilangan relevansinya dan berhenti berkembang karena tidak ada tantangan baru dari realitas kemanusiaan. Selanjutnya yaitu pada soal yang ketiga akan membahas mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Nah, di sini alasannya yaitu karena ia menyediakan kerangka kerja yang tajam untuk membedah, memilah, dan menguji setiap lapisan persoalan pendidikan ke akar-akarnya. Tanpa alat bedah ini, kita hanya akan melihat masalah pendidikan di permukaan seperti kurikulum yang berubah atau nilai ujian yang rendah tanpa memahami penyebab fundamentalnya. Nah, filsafat ilmu juga disebut analisis yang memastikan pendidikan tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memiliki landasan yang benar atau ontologi, akurat atau epistemologi, dan juga bermanfaat atau aksiologi. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu yang keempat, di sini akan membahas
tentang contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Nah, berikut ada contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Secara garis besar di sini yaitu ada 3 poin. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan atau pilar aksiologi. Yang kedua, dalam kurikulum atau pilar ontologi. Dan yang ketiga yaitu dalam proses pembelajaran atau pilar epistemologi. Nah, saya akan membahas di sini yaitu dari yang pertama dulu, dalam kebijakan pendidikan atau pilar aksiologi. Contoh penerapannya yaitu kebijakan pendidikan karakter atau profil pelajar Pancasila. Bagaimana analisisnya? Yaitu secara aksiologi, kebijakan ini membedah bahwa tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan manusia yang pintar secara teknis, tetapi manusia yang baik secara etis bagi masyarakat. Yang kedua yaitu dalam kurikulum atau pilar ontologi. Contoh penerapannya bagaimana? Yaitu kurikulum merdeka yang memberikan fleksibilitas pada minat siswa. Bagaimana cara menganalisisnya? Yaitu secara ontologis. Kurikulum ini mengakui bahwa hakikat manusia adalah unik dan beragam. Kurikulum tidak lagi memandang siswa sebagai botol kosong yang diisi materi yang secara massal, melainkan sebagai benih yang butuh ruang berbeda untuk tumbuh. Nah, poin yang terakhir yaitu dalam proses pembelajaran atau pilar epistemologi. Di sini contoh penerapannya yaitu menggunakan metode inquiry learning atau problem based learning atau PBL. Nah, untuk analisisnya yaitu secara epistemologis, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebenaran atau ceramah. Siswa diajak untuk meriset, mempertanyakan, dan memuji data. Ini mencerminkan cara kerja ilmiah, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui proses observasi dan pembuktian, bukan sekedar hafalan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.